Baik, garis arsiran dapat berbentuk pola atau padat ya, isian padat gitu. Jadi tidak bergaris-garis atau padat. Garis arsiran ini penting digunakan untuk menggambarkan material dalam sebuah elevasi atau penampang ya. Misalnya kita tentunya akan berbeda garis ininya ya, apa namanya, hedge-nya gitu ya. Untuk membuatnya kita bisa menggunakan perintah draw. Di sini bisa hedge, ada hedge di sini ya, atau draw, atau diketik H gitu. Jadi bisa ditulis H gitu ya. Kita ulangi ya, bisa ditulis H. Dia akan ada perintah hedge ini, kita pilih hedge. Kemudian kita tentukan bagian mana yang akan diberikan arsir gitu ya. Kemudian ada juga di sini, kita ulangi ya, kita hapus dulu. Misalnya hedge sini ada pick pointnya, atau kita tentukan pick point gitu ya. Di sini ada center, pick point top right ini ya, jadi bisa ditentukan ini top right. Set originnya itu dari mana gitu ya, atau dari sebelah kiri atau center ya. Ini nanti menentukan awal mula hedge-nya gitu ya, awal mula hedge-nya itu dari sisi mana gitu. Ini bisa kita misalnya nanti kita set originnya di mana gitu ya. Jadi kalau ini kan akan berbeda-beda ya kalau diperhatikan ya. Nah dia di sebelah kiri atas mulainya, kanan atas, tengah, atau kiri bawah, kanan bawah. Nah ini kan beda-beda gitu. Untuk pick point ini ada pick point di sini, bisa mengambil di tengah ya. Saya coba hapus lagi. Ini kalau kita perintah hedge itu di sebelah sini ada pick point. Nah ini dari mana titik acuannya untuk melakukan hedge gitu ya. Bisa juga nanti boundariesnya atau garis tepi dari objeknya. Jadi kalau misalnya kita punya dua gini ya, nah kita kalau hedge H gitu, kita bisa pilih di bagian luarnya gini, atau kita bisa pick pointnya yang di tengah ini ya, ini ya. Jadi bisa juga ada retain boundariesnya polyline atau region gitu. Nanti kita kalau pick point gini, pick point bisa di tengah ini ya, karena hedge-nya nggak terlalu kelihatan. Saya rubah dulu hedge patternnya yang terlihat ya. Ini terlalu besar, saya buat 10, masih terlalu satu saja. Nah itu ya, saya ulangi ya. Ini patternnya. Jadi kalau hedge gitu nanti ada pick point di sini misalnya, masih terlalu besar. Ini satu. Nah seperti ini, pick point di tengah atau kita bisa boundaries gitu ya.
select. Nah ini kena semua gitu ya, topik poin tadi ya, bisa. Nah ini atau boundaries. Nah ini kebesarannya. Seperti itu ya. Jadi ada big point, ada boundaries, kemudian patternnya juga bisa di set gitu ya, ada solid pattern, solid pattern ini ya, ada gradient ya, gradasi gitu ya, gradient, ada pattern gitu ya, ada user define, jadi sudah ditentukan gitu ya. Kemudian ya pilihan patternnya bisa diganti-ganti, diubah-ubah ya. Ini kalau solid, ini solid ini, atau gradient bisa digradasikan gitu ya, gradasikan warna sesuai warna gitu ya. Kemudian nanti ada propertiesnya gitu ya. Ya, kemudian untuk yang ini ada transparansi, ini bisa dibuat transparan gitu ya. Ini digeser-geser, ini bisa dibuat transparan hatchnya. Juga bisa diputer angle-nya. Kita coba yang setengah, coba yang di tengah. Ini angle-nya bisa kita puter-puter ya. Ini hatchnya atau transparansinya bisa kita ubah juga, angle. Kemudian skalanya bisa dibesarkan, kecilkan ya, besarkan, kecilkan. Kemudian di ada option juga di sini, option. Jadi untuk asosiatif itu nanti kalau boundariesnya diedit, kita akan melihat adanya perubahan dari hatchnya gitu ya. Nah ini kalau diubah gini ya, ini. Nah ini ada di perintah option ini ya. Nah kalau nggak asosiatif, dia tidak akan mengikuti, hatchnya tetap berada di tempat yang lama gitu ya. Tapi kalau di asosiatif, dia nanti akan mengikuti dari perubahan dari kotak atau batasnya gitu. Kalau untuk annotative scale di sini adalah menyesuaikan dengan ketentuan dari skala dari viewportnya. Di sini viewport ya, viewport di sini ya. Jadi di sini ada viewport ini ya. Nah di sini kan ada skala 1:1, 1:2 gitu ya. Nah kalau dia option tadi tidak kalau dicentang, maka dia otomatis akan menyesuaikan dengan skala dari yang ada di sini gitu. Jadi berubah sesuai dengan skala dari gambar yang ada di bagian viewport scale gitu ya. Dan untuk match properties ini gunanya untuk membuat hasilan yang serupa gitu di bagian tempat yang lain gitu ya. Jadi kayak semacam match properties gitu ya, menyesuaikan properties yang sama. Kemudian satu lagi di sini ada close. Kalau sudah selesai close hatch creation bisa diklik gitu ya, seperti itu ya.